salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Marta Susanti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Hari ini saya akan berbagi praktik baik saya dengan judul Penerapan Model PJBL pada materi teks eksplanasi kelas 11 IPS 1. Selamat menyaksikan. Ceria semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Apalagi selain struktur? Apa selain struktur teks eksplanasi? Oke, diulangi lebih keras lagi ya. Kaidah pembahasaan. Baik, terima kasih. Nah, jadi perlu kalian ingat kembali bahwa kita sudah belajar struktur dan kaidah pembahasaan teks eksplanasi. Maka hari ini kita akan membuat atau menulis teks eksplanasi ya, karena kalian sudah tahu strukturnya seperti apa, kemudian kaidah pembahasaan yang akan kita gunakan di dalam teks eksplanasi itu seperti apa. Nah, makanya materi kita hari ini menyusun teks eksplanasi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu ya KD dan indikator. Jadi KD kita adalah memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu indikatornya menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, tujuannya apa? Apa tujuan pembelajaran sehari ini? Tujuannya adalah melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, peserta didik mampu menyusun teks eksplanasi dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Nah, teknik penilaian kita. Jadi, ada diskusi, lalu ada presentasi. Nah, ada juga nanti evaluasi ya. Jadi, ada 3 teknik penilaian. Ini mekanisme pembelajaran kita. Pertama, nanti dibagikan LKPD. Tentu saja kita bagi kelompok dulu, Ibu bagikan LKPD. Lalu kemudian kita berdiskusi bersama. Kalian menulis teks eksplanasi. Lalu nanti kalian mempresentasikan. Lalu evaluasi dan yang terakhir refleksi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, topik kita hari ini membuat teks eksplanasi dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat fenomena alam secara langsung? Pernah. Oke. Pernahkah kalian melihat fenomena alam selain banjir? Oh, ini yang kita lihat di HP atau di TV atau langsung lihat gitu? Di semua, di mana? Di media maupun internet. Pernah. Selain banjir apa?
tanah longsor. Ya, betul sekali. Nah, kemudian jenis teks eksplanasi apa yang digambar itu? Sebab akibatkah atau proseskah atau apa? Proses terjadinya banjir. Proses atau penyebab terjadinya banjir? Oh, penyebab terjadinya banjir. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kalau misalnya disajikan gambar seperti ini, tentu saja teks eksplanasi yang berupa penyebab ya, sebab akibat. Jadi kenapa bisa terjadinya banjir? Karena misalnya masyarakat membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua karena curah hujan yang tinggi. Nah, ya. Ibu jelaskan dulu materinya, baru kemudian nanti Ibu bagikan ke KPD dan kalian mulai menulis teks eksplanasi. Nah, coba kalian perhatikan langkah-langkah menulis. Pertama, penentuan tema. Mengapa tadi Ibu bertanya? Kalian pernah melihat fenomena apa saja? Itu Ibu ingin menggali tema apa yang ingin kalian tulis nantinya, apakah alam, apakah sosial atau budaya. Lalu yang kedua, pengumpulan bahan-bahan. Nah, nanti ketika Ibu bagikan ke KPD, kalian boleh mengeluarkan HP-nya untuk mencari bahan atau referensi untuk penulisan teks eksplanasi. Nah, kemudian nanti kalian membuat peta pikiran. Misalnya, apa yang mau kalian cari? Misalnya kalian mau menulis tentang gempa atau masalah banjir. Nah, kalian mencari tahu dulu banjir itu apa, proses terjadinya banjir itu seperti apa. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kebanjiran seperti itu. Nah, kalian buat peta pikirannya. Lalu yang keempat, kalian meninjau kembali bahan-bahan tulisan kalian. Nah, lalu setelah kalian meninjau kembali, kalian mengembangkan peta pikiran tadi menjadi sebuah teks eksplanasi. Oke, coba Ibu lihat apa yang sudah kalian tulis. Nah, jelaskan kira-kira apa yang bisa kalian lakukan supaya kebakaran hutan itu tidak terjadi. Silakan ditulis. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya tidak membuang rokok sembarangan. Nah, kayak gitu, ya. Nah, kedua ada kesulitan tidak? Tidak ada ya. Silakan dilanjutkan. Tidak apa-apa tidak diisi, bukan ini teks utuhnya. Jadi hanya sebagai kerangka petunjuk bahwa kalau kalian menulis teks eksplanasi itu strukturnya ada 3. Ya, sudah selesai ya kelompok 1. Nah, baik, bagus ya, kelompok 1 sudah selesai. Ayo, yang lain sudah selesai belum? Sudah sampai di mana? Ulasan. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak perlu. Tidak perlu menulis. Ini sudah selesai kan? Sudah selesai? Oh, iya. Ulasan ya? Ya, silakan ditulis. Ya, sudah dapat itu.
Nah, apakah semua sudah selesai? Kelompok 1, 3, 5 sudah, kelompok 6 sudah, kelompok 4 sudah. Nah, kelompok 2 sudah selesai? Sudah juga. Baiklah. Nah, karena semua sudah selesai, maka ibu minta kelompok 1 mempresentasikan. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Douglas Dias. Saya Tori. Saya Wikiadea. Teks eksplanasi itu judul Aurora Borealis. Aurora adalah sebuah fenomena alam berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer yang berasal dari sebuah planet. Aurora muncul sebagai akibat dari adanya interaksi antara partikel bermuatan yang dipancarkan oleh angin surya. Kemunculan aurora dimulai dari proses terjadinya angin matahari. Pertama-tama sunspot terbentuk dan menciptakan medan magnet. Kemudian karena kekuatannya tidak sanggup lagi menahan tekanan arus, maka dia akan dibom. Transport yang hancur ini akan mengeluarkan kandungan energi tersalurkan yang berupa arus elektron dan proton. Biasanya aurora terjadi di planet bumi pada daerah sekitar kutub selatan dan utara. Fenomena aurora yang terjadi di daerah utara dikenal namanya aurora borealis. Sementara aurora yang di daerah selatan disebut dengan aurora australis. Aurora lebih sering terlihat di daerah kutub karena lamanya kegelapan dan medan magnet saat munculnya bahaya matahari. Ulasan. Bagi kita yang hidup di daerah garis khatulistiwa, rasanya sulit untuk melihat fenomena alam aurora secara langsung. Walaupun begitu, bukan berarti kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Terima kasih. Sekian. Nah, jadi kelompok 1 sudah memaparkan fenomena alam apa itu? Teks yang sudah mereka tulis, apakah sudah tepat? Sudah tepat, Bu. Iya, sudah tepat ya. Sekarang yang sudah kalian susun tadi semuanya sudah tepat. Sudah disusun dengan struktur dan kaidah bahasa yang tepat sehingga teman-teman lain juga bisa memahami. Nah, dan ada beragam juga, tidak hanya tentang banjir. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana? Nah, kelompok 2, bagaimana perasaan kalian setelah menulis teks eksplanasi? Senang. Nah, ada tidak kesulitan? Tidak ada. Baik, tidak ada ya, luar biasa. Nah, evaluasinya, silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Kemudian kalian lihat, nah di sana kalian bisa langsung mengetik, bisa langsung membuat teks eksplanasi fenomena banjir. Ya, sudah semua mengerjakan? Sudah ya. Nah, ini adalah refleksi. Jadi ini juga ada di GC. Jadi silakan kalian jawab ya. Apa yang telah kalian kuasai, apa yang belum kalian kuasai, apa usaha kalian untuk memahami materi yang belum kalian kuasai, kemudian bagaimana perasaan kalian tentang proses pembelajaran. Sudah semua? Sudah ya? Nah, Ibu, sebelum kita menutup sesi kita hari ini, Ibu sampaikan dulu materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Jangan dilupakan ya, tapi harus tetap diingat karena itu akan berkaitan dengan materi yang selanjutnya. Nah, jadi silakan catatannya, kemudian tugas-tugas yang ada di Google Classroom itu harus tetap kalian pelajari. Apalagi sebentar lagi kita akan penilaian akhir semester. Jadi silakan kalian pelajari.
belajar kembali ya sebagai persiapan untuk mengikuti PAS atau penilaian akhir semester. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Nah, untuk menutup sesi kita, silakan Margaret pimpin doa ya. Ini belum berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Hari ini semuanya penuh ceria, semuanya juga hadir, tidak ada yang bolos lagi ke kantin. Ibu sangat senang ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Kita masih ada pertemuan sebelum kita melaksanakan PAS. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang selamat istirahat. Baik, selamat siang. Saya perkenalkan Ibu Yuli sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Penjaminan Mutu di SMA Negeri 1 Linggang. Dalam hal ini setelah menyaksikan dan menelaah video pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Marta, pendapat saya pertama sangat baik dan sudah terlaksana dengan baik juga. Dan dalam pembelajaran itu terlihat sekali bahwa Ibu Marta dan juga para siswa cukup antusias dalam hal mempelajari konsep yang akan disampaikan oleh Ibu Marta sendiri, dan dalam kaitannya dengan strategi atau metode pembelajaran yang sudah dipakai atau dilakukan oleh Ibu Marta dalam pembelajaran tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak, kepada siswa, terlihat ada komunikasi yang baik, ada interaksi yang baik antara guru dan juga siswa, dan terlihat pula siswa begitu antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Terbukti mereka begitu cekatan, begitu bersemangat untuk menyelesaikan setiap tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Marta. Dan tentu saja strategi ini sangat membantu siswa untuk berpikir lebih kreatif, untuk menelaah setiap persoalan lebih baik lagi, karena pembelajaran berbasis proyek ini menggambarkan atau bagaimana siswa itu mencari dan menemukan sendiri dalam bentuk proyek apa yang akan mereka selesaikan, apa yang mereka cari sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi menurut saya pembelajaran yang dilakukan ini sangat baik, dan yang pasti memberikan manfaat yang lebih baik kepada gurunya sendiri dan terlebih kepada siswa, karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ini memberikan mereka semangat, memberikan mereka lebih kreatif untuk berpikir, lebih kreatif untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi dalam pemahaman sebuah konsep. Jadi mudah-mudahan konsep ini atau strategi ini bisa juga untuk mata pelajaran yang lain atau untuk konsep-konsep yang lain dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran yang diampu oleh Ibu Marta, yaitu Bahasa Indonesia. Baik, demikian. Terima kasih testimoni saya untuk Ibu Marta. Semoga tetap semangat dan tentu saja sukses ke depannya. Terima kasih. Selamat siang. Halo, perkenalkan, nama saya Francisca Yeni Fitria. Saya teman sejawat dari Ibu Marta Susanti. Sebagai rekan sejawat, saya melihat bahwa Ibu Marta adalah seorang guru yang cukup inovatif, gitu ya. Kemudian mendukung peserta didik untuk bisa menjadi lebih aktif. Terbukti dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Marta yang sudah menunjukkan bahwa ini adalah pembelajaran abad 21. Sudah melibatkan beberapa atau menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran. Kemudian dalam pembelajarannya Bu Marta juga menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah PBL, yang dimana siswa-siswanya dapat menghasilkan sebuah produk. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu. Terima kasih. Saya orang tua dari Duyanto, kelas 11 IPS 1. Jadi beberapa hari yang lalu anak saya Duyanto itu bercerita bahwa di sekolah itu sekarang pembelajarannya itu menarik. Ya, mereka dilatih untuk berani presentasi, dilatih juga untuk menulis apa yang istilahnya mengungkapkan pendapatnya. Jadi mereka sudah berani. Terus mereka juga cerita bahwa
gurunya itu bisa membawa anak-anak itu bagaimana cara berbicara di depan umum, di forum yang baik. Mereka lebih percaya diri, mereka lebih berani tampil. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk guru mata pelajaran yang sudah melatih Duyanto dan teman-temannya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih, itu aja. Setelah saya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, saya bisa lebih aktif, kritis, dan saya bisa lebih tampil percaya diri, sehingga bisa menyampaikan hasil teks eksplanasi yang saya tulis.